Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga para sahabatku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Para sahabat zikir yang dirahmati Allah, jodoh adalah rahasia Allah. Namun itulah salah satu yang diidamkan oleh seseorang, terutama bagi yang jomblo. Kadang bertanya, kapan jodoh akan datang? Kenapa jodohku seolah terhalang? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu terkadang mengusik pikiran kita. Mungkin jodohmu terhalang karena gangguan jin. Begitu pula dengan pendapat orang lainnya. Semuanya membuat kita bingung dan bimbang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ingatlah wahai sahabatku semua, jodoh dan rezeki mutlak kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat An-Naba ayat 8 yang artinya, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Kemudian dalam Quran surat Al-Fajr ayat 16 yang artinya, namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Kemudian dalam Quran surat Al-Mulk ayat 21 yang artinya, atau siapakah yang dapat memberimu rezeki jika dia menahan rezekinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Dari tiga ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa jodoh atau rezeki merupakan mutlak kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berserah dan berdoa kepada Allah, insya Allah jalan cara mendapatkan jodoh, dan siapapun tidak dapat menghalanginya, termasuk jin ataupun dukun. Jadi apabila ada orang yang berpendapat bahwa jodoh kita tak kunjung datang karena ulah jin, itu sangat salah. Tahukah apa yang sebenarnya yang dilakukan oleh jin yang katanya mampu menghalangi jodoh kita tersebut? Jin hanya berusaha keras untuk membuat kedua insan, yaitu lelaki dan perempuan yang sedang ta'aruf atau telah menjalin pertemanan, ragu-ragu atau selalu bimbang dalam hatinya. Oleh karena itu, kita harus tahu lebih dulu hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghalang datangnya jodoh kita. Lalu apakah penyebab penghalangnya datangnya jodoh kita? Para sahabat zikir yang dirahmati Allah, berikut ada beberapa faktor yang menghambat sulitnya jodoh kita. Yang pertama, ketidaksiapan hati. Pernahkah sahabat merasakan jatuh cinta? Itulah perasaan yang sebenarnya yang wajar kita rasakan sebagai manusia. Asal jangan sampai cintanya berlebihan sehingga memancing nafsu. Ingatlah, hati sangat dekat dengan nafsu. Dua hati yang kita miliki, yaitu hati sanubari dan hati nurani. Ketika sanubari dominan,
rasa cinta yang diliputi nafsu akan menjajah kita sehingga timbul tindakan yang tercela. Namun ketika hati nurani yang dominan, hati nurani cenderung ke arah iman, kita tidak akan terlalut dalam perasaan. Menyiapkan hati nurani sungguh penting untuk membentengi diri kita. Caranya adalah dengan berzikir kepada Allah dan juga perbanyak istighfar. Yang kedua, harapan berlebihan. Memberikan harapan berlebihan kepada seseorang yang belum tentu menjadi jodoh kita adalah menghambat datangnya jodoh kita. Pasrahkan semuanya kepada Allah dan ridho dengan ketetapan Allah, maka jodoh kita akan datang dengan cara yang tidak terduga. Yang ketiga, tingginya kriteria. Apabila kita terlalu mematok tinggi perihal kriteria jodoh idaman, bisa-bisa tidak akan pernah ketemu. Karena tiap kali bertemu atau berkenalan dengan seseorang jauh dari kriteria kita. Cobalah untuk bercermin, apakah diri kita pantas mendapatkan jodoh yang sesuai kriteria yang kita inginkan tersebut? Ingatlah bahwa lelaki baik-baik akan berjodoh dengan kriteria calon istri yang baik-baik juga. Begitu pula sebaliknya, wanita yang baik akan mendapatkan kriteria calon suami yang baik juga. Maka, mari benahi diri kita. Yang keempat, terbuai dalam suatu ikatan atau pacaran. Pacaran tidak ada dalam Islam. Apalagi pacaran dalam Islam sangat identik dengan melakukan tindakan yang dilarang sebelum menikah, termasuk dalam zina. Dan Allah telah memberi peringatan untuk tidak mendekati zina. Kemudian yang terakhir, adanya dosa yang tidak disadari. Dalam beberapa hadis dikatakan bahwa penghambat jodoh adalah dosa-dosa yang pernah dilakukan. Maka segera bertaubat dan istighfar supaya jodoh segera datang. Para sahabat zikir yang dirahmati Allah, langkah-langkah untuk menjemput jodoh kita yaitu ikhtiar atau usaha gigih. Terus berusaha tanpa menyerah. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha sekecil apapun. Kemudian niat yang lurus. Perbaiki niat dalam hati, yaitu semua dilakukan hanya semata karena Allah. Bukankah semua amalan tergantung dari niatnya? Kemudian abaikan harapan kosong. Gapai ridho Allah dengan menggantungkan harapan hanya kepadanya. Para sahabat zikir yang dirahmati Allah, itulah hal-hal yang bisa menghambat datangnya jodoh kita. Hindarilah hal-hal tersebut agar jodoh kita segera datang. Dan ingatlah bahwa jodoh adalah orang yang dikirim oleh Allah yang terbaik untuk kita. Siapapun jodoh kita, terimalah apa adanya. Dan benahilah diri kita dari sekarang, karena jodoh adalah cerminan diri kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.